sobat, pernahkah kamu mendengar nama Manfred Albert Freiherr von Richthofen? Ya, Manfred Albert Freiherr von Richthofen atau dijuluki Red Baron merupakan seorang bangsawan Jerman yang terkenal. Red Baron juga dikenal sebagai pilot pesawat tempur dengan catatan 80 kill saat Perang Dunia Pertama. Red Baron terlahir dari keluarga ningrat Prusia yang mana ayahnya juga seorang perwira militer. Meskipun namanya terkenal sebagai jagoan di udara, tetapi sebenarnya Red Baron mengawali karir militernya di pasukan kavaleri berkuda saat usia 19 tahun. Pasukan kuda sendiri mulai dianggap kurang berperan setelah memasuki abad ke-20. Akhirnya sobat, Red Baron pindah ke jawatan udara di tahun 1915 untuk bergabung dalam Skadron 69. Awalnya dia hanya mendapatkan misi pengamatan udara saja sehingga sempat merasa bosan. Namun di tahun 1916 Red Baron dipindahkan ke Skadron Tempur kedua dan menerbangkan pesawat tempur Fokker. 17 September 1916 pertama kalinya nih sobat, dia membukukan kemenangannya ketika berhasil menembak jatuh pesawat pengintai Inggris FA-2B. 10 hari kemudian pesawat Prancis Newport juga ikut menjadi sasaran tembaknya. Hingga awal tahun 1917 Red Baron telah menjatuhkan 16 pesawat musuh. Atas kemampuannya itu, dia pun akhirnya dianugerahi bintang jasa pour le mérite atau The Blue Max serta naik pangkat menjadi komandan skuadron. Sejak itulah pesawatnya dicat keseluruhannya dengan warna merah sehingga dia mendapatkan julukan Red Baron yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah bangsawan merah. Nah, nantinya cat merah ini juga menginspirasi penerbang lain di skadronnya untuk ikut mengecat pesawatnya dengan warna merah. Sobat, selama tugas tempurnya, Red Baron tercatat memakai beberapa pesawat antara lain Albatros D2, Albatros D3, dan Fokker DR1. Fokker sendiri merupakan pesawat tempur bersayap 3, rancangan Antori Herman Gerard Fokker, insinyur Belanda kelahiran Blitar, Jawa Timur. Menurut gurunya, waktu di sekolah kadet, Red Baron memiliki kepercayaan diri dan kewaspadaan yang mengagumkan loh sobat. Di wajahnya terlihat ketenangan, kekuatan, dan juga sikap bersahabat. Tak seperti yang lainnya yang terkadang tegang dan juga memiliki sikap terburu-buru. Nah sobat, kepiawaiannya dalam menerbangkan pesawat dan bertempur di udara juga tak lepas dari nasihat dan bimbingan dari sang mentor Oswald Boelcke, si bapak pilot tempur Jerman. Pada pertengahan bulan Mei 1917, angka kemenangan Red Baron sudah tercatat di 52 pesawat dan terus bertambah. Reputasinya membuat banyak pilot tempur mengajukan diri bergabung dengan skadronnya. Red Baron rupanya memiliki wajah yang rupawan loh sobat, sehingga dia kerap kali dipotret untuk dijadikan sampul kartu pos. Aksi sang jagoan itu harus berakhir untuk selama-lamanya pada 21 April 1918. Red Baron tertembak di dada dalam sebuah pertempuran udara di Vaux-sur-Somme, Prancis. Ada dua versi perihal kematiannya nih sobat. Pertama, Red Baron ditembak jatuh saat sedang mengejar pesawat Sopwith F1 Camel yang dipiloti oleh Letnan 2 Wilfried Wopme. Padahal saat itu dia sendiri sedang dikuntit dan dibidik oleh Kapten Roy Brown, pilot Kanada dari Skadron 209. Nah, versi kedua nih sobat mengatakan Red Baron ditembak jatuh oleh senjata anti serangan udara pasukan Australia saat Baron sedang mengejar pesawat Letnan May. Hal ini dilihat dari otopsi luka tembak yang diperkirakan datangnya berasal dari bawah, yaitu senjata anti pesawat. Nah, di sore hari setelah pemeriksaan jenazah, tak henti-hentinya nih sobat, berdatangan para pilot dari Inggris, Australia, dan Kanada yang hadir di hanggar untuk menyampaikan penghormatan terakhir mereka kepada mantan musuh yang gagah berani. Nah, yang menarik nih sobat, pemakaman Red Baron dimakamkan pada tanggal 22 April 1918 di sebelah pangkalan udara Inggris, yakni Skadron Udara ke-209. Upacara pemakaman secara militer sengaja diadakan oleh pihak Inggris untuk menghormati mantan musuh besarnya tersebut.